Puji Tuhan. Haleluya. Saat sebentar kita kembali datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita dari rumah. Oleh karena itu kita yakin kita ada pada saat hari ini. Kita boleh datang ke tempat ini bukan karena suatu kebetulan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, sehingga kita boleh ada pada saat hari ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang sungguh indah ini Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh datang ke tempat ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan, sehingga saat kami datang ke tempat ini Tuhan, saat kami boleh pulang beroleh sesuatu kemenangan yang daripada Allah, memperoleh sesuatu kekuatan yang lebih besar yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, boleh dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian kita bahwa hanya dekat Allah saja kita beroleh ketenangan. Terima kasih Tuhan. Aku rasa tenang
Biarlah Engkau Tuhan bekerja di tempat ini, berotoritas penuh di tempat ini, sehingga kuasa-kuasa kegelapan roda penghulu di udara boleh kalah karena kami menyerukan nama Tuhan yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan yang akan memberkati setiap yang ambil ahli. Tangan Tuhan, mata Tuhan tertuju di tempat ini, sehingga kami semua yang di rumah maupun yang ada di tempat ini beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk lebih dekat lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama lebih lagi semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Allah kita adalah Yesus yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Yesusku
Saat sebentar kita akan kembali dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
biasa di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih bahwa kami mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu anugerah yang besar. Kalau kami sudah dapat menjadi umat-Mu, umat yang berkemenangan, karena Engkau ada bersama kami selalu. Tuhan, terima kasih, baik di dalam susah, baik di dalam senang, Engkau selalu memperhatikan anak-anak-Mu, Engkau memperhatikan jemaat-Mu, Engkau memperhatikan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Itu sebabnya kami mau Tuhan selalu membuka hati untuk Engkau. Kami mau selalu berusaha untuk menyenangkan hati-Mu, karena tidak ada apa-apa dalam kami yang harus kami dapat balas akan kasih-Mu yang begitu besar, tidak sesuai dengan apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Tetapi apa yang ada pada kami, itulah yang kami ingin berikan kepadamu, yaitu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di sini, Roh-Mu ada bersama dengan kami, dan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan pulang dengan sukacita yang lebih lagi, dengan lebih mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih lagi mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami buka hati kami untuk firman Allah yang akan diberitakan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang susah, Engkau akan memberikan penghiburan. Kalau ada yang sakit, Engkau akan memberikan kesembuhan. Tuhan, melalui firman Allah selalu ada jalan keluar Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan, tumbuhkan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Di hari-hari yang sukar ini, kami tetap mau memandang kepada Engkau yang sukar menjadi baik kembali bagi anak-anak-Mu. Biarlah iman ini selalu kami pegang. Engkau akan beserta kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian, persembahan kami, penyembahan kami kepadamu, yang keluar dari hati kami, yang mengasihi-Mu. Dan kami percaya Engkau pun akan mengerti keadaan umat-Mu, dan berkat-Mu sudah tersedia lagi bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami akan duduk diam menerima firman Allah yang hidup. Biarlah hamba-Mu, Kau pakai bibir mulutnya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. God is good all the time. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa beribadah ya. Di tengah-tengah dunia yang tadi sudah dalam doa dikatakan semakin jahat ya, semakin tidak menentu ya, bahkan ya ini hoax saja ya, kita semua tahu ya bagaimana keadaan situasi sekarang ini ya. Marilah dari pihak kita apa yang kita harus buat saudara-saudara, dan kita tidak dapat lari ya, tidak dapat lari kemana-mana saudara-saudara, sebab di mana-mana pun terjadi hal seperti yang kita dengar hari-hari ini ya. Nah, kita banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk itu pagi hari ini saya ingin mengangkat lagi, saya lupa apakah mungkin sudah pernah disampaikan, tetapi firman Allah berkata itu harus diulang. Dalam suratan Petrus dikatakan, walaupun kita sudah tahu, tapi perlu diulang kembali, diingatkan kembali ya, supaya kita mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya mau berbicara kembali tentang nasihat supaya kita berjaga-jaga, saudara-saudara. Ya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini artinya juga waspada, ya, juga menunggu, ya,
Dan kita semua tentu tahu bahwa hal berjaga, waspada, menunggu itu seringkali tidak enak, saudara ya. Orang sekarang maunya yang instan saja, yang cepat aja deh. Tapi suruh berjaga, menunggu, orang banyak yang seringkali lengah. Nah itu sebabnya saya angkat beberapa ayat di dalam Alkitab yang mungkin kita semua sudah tahu. Mari di hari-hari kita harus menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara, yang sukar, yang tidak bisa diprediksi. Bahkan seringkali saya katakan kita sekarang seperti tidak tahu mana kawan, mana lawan, saudara. Ya, dan ini semua adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan, ya, yang mau menggoncang, mau merusak. Ya, kita berdoa, saudara-saudara, bahwa hari Rabu, dan sebelum saya lupa, hari Rabu kita akan memperingati 77 tahun bangsa Indonesia merdeka. Ya, nah sebelum saya lupa, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita datang beribadah lagi di tanggal 17 Agustus, itu jatuhnya di hari Rabu. Ya, tetap jam 8. Mari kita mau berdoa buat bangsa kita ini, ya, buat bangsa Indonesia. Sebab ya semua tahu, saudara-saudara, ya, menjelang pemilu ini, waduh, bukan main ya. Kita harus berjaga, kita harus banyak berdoa. Saya melihat hubungan berjaga itu dengan adalah berdoa, ya. Bukan jaga kemudian kita nunggu hanya bengong gitu, ya. Tapi harus banyak berdoa, saudara-saudara. Ya, kalau ada waktu untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, masuk kamar, kunci kamar, berdoa, ya puji Tuhan. Tapi di dalam setiap aktivitas kita, perjalanan kita, kita harus terus hati kita ini connect dengan Tuhan gitu. Ya, apakah kita lagi masak, ataukah kita lagi kerja di kantor, apakah kita lagi drive, lagi nyetir gitu. Ya, tetap kita harus hubungan dengan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi. Ya, sebab sewaktu-waktu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, saudara-saudara. Ya, walaupun kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha dahsyat, maha besar, tapi dari pihak kita juga harus memberikan satu kontribusi kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu berjaga dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan memang lindungi kita, Tuhan jaga kita, tapi juga Tuhan mau ada proaktif dari kita untuk juga memberikan kontribusi kepada Tuhan. Apakah memuji Dia, menyembah Dia, berdoa. Tentu kalau lagi nyetir jangan berdoa tutup mata, saudara-saudara. Nah, berarti yang listrik. Ya. Tapi Tuhan mau supaya hati kita itu terangkat kepada Tuhan, menyembah Dia. Ya, seperti saya sering kali gambarkan, kalau lagi macet, saudara-saudara, jangan ngomel. Ya, saya juga lagi belajar ini istri saya yang paling tahu, saudara-saudara. Dan ini hal yang perlu kita belajar, bukan kita ngomel, tapi marilah. Mungkin pada saat macet itu Tuhan barangkali izinkan supaya apakah kita mau menyembah Tuhan nggak nih? Apakah kita mau mengangkat hati kita nggak kepada Tuhan? Ataukah kita mau ngomel-ngomel, saudara-saudara? Dan saya kira kita sepakat semua, kita ngomel justru nggak ada gunanya, malah jadi lebih stres kita. Jadi justru bisa sakit. Lebih baik kita mengucap syukur dan memuji Dia. Amin. Haleluya. Nah, marilah saya ingin angkat beberapa ayat saja tentang berjaga-jaga. Dan sekali lagi saya katakan hal ini memang tidak enak, saudara-saudara. Ya, saya ambil contoh saja, contoh yang ringan saja. Kalau kita tahu ada pencuri mau datang, mau masuk ke rumah kita, kita tahu dia enak, kita jaga aja. Ya, apakah pakai pentungan atau pakai apa gitu. Tapi kalau kita tidak tahu kapan dia mau datang, saudara-saudara, apakah hari ini atau besok atau tengah malam atau ya seperti itu. Jadi memang hal berjaga, hal menunggu itu tidak enak. Tapi firman Allah berkata kita harus belajar dari hal ini. Ya, misalnya saya mengajak kita membuka di dalam Injil Lukas
pasalnya yang ke-21. Ya, saya bacakan saja beberapa ayat. Lukas pasalnya yang ke-21 di ayat yang ke-36, tapi saya baca mulai dari ayat 34. Lukas 21 ayat 34 mulai. Bisa di ya, puji Tuhan. Lukas pasal 21. Bro Rabin, bisa nggak dihilangin itu merahnya itu ya? Soalnya ini dia nih. Hitam aja deh bro. Nah, oke. Bisa ya. Di sini dikatakan begini, jagalah dirimu. Ya, Yesus sendiri berkata, jagalah dirimu. Memang Yesus adalah penjaga, pelindung kita, penolong kita. Nyanyian tadi mungkin ada diambil dari Mazmur 121 bahwa Allah kita itu penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Dia menjaga kita 24 jam, saudara-saudara, tidak pernah tidur. Tapi Yesus berkata, jagalah dirimu, ya, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jadi maksudnya pesta pora dan kemabukan ini artinya jangan sampai kita terpengaruh atau terperangkap ya dengan situasi yang sepertinya menyenangkan gitu loh. Ya, sebab seringkali dalam situasi keadaan kita senang, disitulah seringkali kita kurang berjaga, saudara. Amin. Ya, kalau semua lancar, uang lancar, semua lancar, biasanya kita kurang berjaga. Tapi kalau lagi susah, lagi seret, lagi kurang ini, kurang itu, seringkali kita lebih banyak berjaga, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud bahwa jagalah hatimu jangan syarat dengan pesta pora, jangan syarat dengan kesenangan, apalagi dengan kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa jangan sampai kepentingan dunia itu, ya kita ada di dalam dunia saudara-saudara ya, kita harus mengerjakan juga perkara-perkara dunia, tapi jangan itu menjadi bagaikan seperti pesta pora. Ya, sehingga kita fokus ke situ, kita nikmati hal itu, sehingga kita lupa bahwa kita perlu berjaga, jangan sampai kita terjerat. Ya, di ayat yang ke-36 berkata begini, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita tidak bisa lari, saudara. Mau lari kemana kita? Hal ini akan terjadi di seluruh bumi ini. Ya. Ayat 36 ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa arti berjaga ini artinya marilah kita tingkatkan doa kita. Amin. Jadi saya harap jemaat, saya menghimbau juga kepada kami ya, mari kita harus selalu hidup di dalam doa kepada Tuhan ya. Dan doa itu seperti saya katakan tadi, memang ada ayat yang berkata masuklah ke kamar, kuncilah kamarmu dan engkau berdoa kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan seperti itu ya puji Tuhan, saudara-saudara ya. Tapi ada waktunya kita sibuk, kita bekerja, kita beraktivitas ya, kita bergaul, tapi jangan lupa hati kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti sebab saya katakan tadi, sekarang sulit, saudara-saudara, mau cari mana teman, mana lawan, mana sahabat, mana orang yang pura-pura, yang munafik. Ya, kita hidup dalam dunia sekarang seperti itu. Seperti yang saya katakan, ya, memang saya ikuti ya. Televisi itu kan ternyata mungkin semua sudah tahu bahwa
ternyata ada orang yang hebat, ternyata dia yang benar-benar tidak sehat, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ketidakbenaran, saudara-saudara dunia ini. Semakin jahat, semakin suka diprediksi. Nah, itu sebabnya apa yang kita harus buat? Marilah kita berjaga sambil berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi kalau saudara naik motor, mobil, bekerja, masak atau olahraga barangkali, tetap connect dengan Tuhan. Hati kita bisa tetap connect dengan Tuhan. Ya, sehingga Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan kita, menolong kita. Sehingga barangkali ada yang mau menjahati kita, kalau kita sungguh-sungguh connect dengan Tuhan, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Hati-hati, ya, puji Tuhan. Lagi saya baca di sini, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Nah, rupa-rupanya doa ini, doa penyembahan kepada Tuhan, hati yang connect kepada Tuhan itu merupakan satu kekuatan buat kita. Saudara-saudara, firman Allah tidak pernah salah. Amin. Amin. Ya. Itu sebabnya kita percaya kepada firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah itu benar adanya. Ya, dikatakan bahwa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Kata luput ini artinya nyaris kita jatuh, nyaris kita terjerat, nyaris kita tertipu. Ternyata Tuhan luputkan kita. Haleluya. Haleluya, ya. Ini perkataan Yesus, ya, diperkataan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi artinya Tuhan bekerja pada situasi, pada kondisi yang terjadi saat itu. Tapi Tuhan juga mau bekerja di dalam kita sampai kita jumpa dengan Yesus. Haleluya. Ya. Sebab hal-hal yang tidak enak itu bisa sewaktu-waktu. Hari ini kita menang, jam ini kita menang, jam ini kita luput. Tapi kalau kita tidak berjaga, jam berikutnya bisa jatuh. Ya, dan Yesus berkata bahwa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, kata semua ini berarti ada banyak, saudara-saudara. Maksud saya ini supaya kita jangan remehkan situasi dan keadaan. Kita perlu ekstra berjaga, ya. Dan kemudian dia berkata, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah, di hadapan Anak Manusia kelak. Ini berbicara yang akan datang, saudara-saudara. Ya. Sebab nanti satu waktu kita akan berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat selama kita hidup ini. Ya, nanti ada pengadilan Allah. Nah, itu sebabnya dikatakan mari kita berjaga. Ya, saya lanjut lagi. Ayat ini pernah juga disebutkan di dalam, ini ayat yang sering saya ucapkan, tapi mari kita lihat lagi. Matius, tolong saudara Rabin, Matius 26 ayat 41. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani dengan murid-murid. Ya, ayat ini saya sering kali baca, tetapi mari kita ulangi lagi. Matius 26 ayat 41 dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa arti berjaga itu bukan kita nggak tidur-tidur, saudara-saudara. Berjaga aja. Lihat orang curiga, jangan juga. Ya, orang liwat curiga, orang mau sini. Tapi itu ada hubungannya dengan doa. Dan seperti saya bilang tadi, bahwa doa itu harus setiap saat. Yesus pernah berkata di dalam
dalam Lukas pasal 18, tidak usah diklik ya. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, hendaklah kamu jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan berdoa, saudara. Ya, sebab doa ini seringkali membosankan, saudara. Apalagi kita udah berdoa, udah minta, menunggu kok belum datang-datang. Tapi Tuhan punya waktu. Amin. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang Tuhan minta kepada kita berjaga dan berdoa. Soal kapan diberinya, kapan dilindunginya, itu adalah urusannya Tuhan, saudara-saudara. Dan Dia tidak pernah merancang yang jahat buat saudara dan saya. Amin. Tolong diklik lagi, Radin, yang Matius 26 ayat 41 tadi. Jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dunia ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan trik-trik, dan semua ini dikerjakan oleh iblis. Sebab sasaran iblis adalah kepada anak-anak Tuhan, kepada rumah-rumah tangga Kristen, ya. Orang yang senang beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu sasaran iblis. Nah, itu sebabnya kita yang mau selamat di dalam Tuhan, yang mau menjadi serupa seperti Yesus, kita ini sasarannya, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita, nggak usah ditutup ini, nggak usah dimatikan dulu. Kalau lihat di Efesus pasal 6, bahwa lawan kita itu bukan darah dan daging, lawan kita itu bukan manusia, saudara-saudara, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, kuasa setan, saudara-saudara, yang bisa memakai orang untuk mengintimidasi kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita. Nah, apa kekuatan kita? Kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Itu sebabnya mari tingkatkan doa kepada Tuhan, ya. Dan doa ini bukan saja kita tutup mata, tapi dalam keadaan buka mata sekalipun. Bahkan berbicara dengan orang. Mungkin kita mau negosiasi sama orang, mungkin kita mau ada hubungan kerja, ada hubungan bisnis barangkali, atau hubungan pertemanan barangkali. Kita perlu terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini orangmu atau orangnya setan gitu kan? Ya. Haleluya. Tadi dikatakan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Roh kita ini, ya, di mana roh Allah juga mau bersatu dengan roh kita, ini adalah penurut, tapi daging ini kita lemah, saudara. Ya, jadi mari ayat ini berbicara jangan kita jatuh dulu, baru kita mau datang kepada Tuhan. Ayat ini berkata berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kita jatuh dulu, baru kita mau berjaga dan berdoa. Haleluya. Ya. Sekali lagi, saudara-saudara, saya katakan seringkali kita ini karena lengah, atau karena mungkin bosan, karena mungkin rasa jenuh dengan harus berdoa, seringkali kita jatuh dulu baru sadar. Untung kalau belum game, saudara-saudara, ya. Untung kalau masih ada kesempatan kita bisa bangkit. Nah, oleh sebab itu, mari saya memberikan masukan-masukan kepada kita, termasuk kami, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, ya. Kamilah yang paling diincar oleh kuasa setan, kuasa iblis ini, ya. Sebab satu gembala jatuh, saudara-saudara, ini domba-domba bisa kocar kacir, saudara-saudara. Amin. Nah, itu sebabnya nanti ada ayat yang saya mau sampaikan, doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, ada ayatnya nanti, ya. Markus pasal 13. Tolong, Markus pasal 13 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat 37. Saya coba lihat sebentar.
Markus 13. Ini yang saya katakan bahwa kalau kita tahu masalah itu mau datang, ya enak saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak tahu, dikatakan begini dalam Markus pasal 13. Oke, saya baca mulai dari ayat 33. Nasihat supaya berjaga-jaga juga ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya. Jadi Tuhan berkata hati-hati dan berjaga. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, firman Allah tidak pernah salah, saudara. Ya. Ayat 34 berkata begini, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ini penjaga pintu paling gak enak sebenarnya. Saudara pernah disuruh tunggu gitu. Oh ya, nanti sebentar lagi saya datang. Gak tahu datang jam berapa, tengah malam. Ya, penunggu pintu. Karena ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Kayak begini kita hadapi ya, bayangin musik melek terus saudara-saudara ya. Tapi nggak apa-apa, tidur di dalam rok juga nggak apa-apa. Saudara pernah dengar tidur sambil berhikmat? Pernah nggak dengar? Ada satu cerita masuk di HP saya. Tidur sambil berhikmat. Saya cerita sedikit ya, supaya jangan tegang gitu. Saya lihat mukanya pada tegang semua. Satu waktu pendeta lagi khotbah. Begitu dia khotbah, dia lihat ada seseorang yang tidur di gereja itu. Lagi tidur. Pendeta berhikmat. Dia lagi tidur, pendeta bilang begini, saudara-saudara, siapa yang mau masuk surga, berdiri. Semua berdiri. Cuma satu yang enggak berdiri karena dia ketiduran. Silakan duduk. Duduk semua. Kemudian pendeta ini berkata begini, siapa yang mau masuk neraka, berdiri. Itu yang tidur tadi dia kaget. Dia berdiri saudara-saudara. Semua tertawa. Pendeta tanya sama si bapak itu yang tidur, oh bapak mau masuk neraka ya? Kenapa bapak berdiri? Itu orang yang tadi tidur, dia berhikmat. Dia bilang, saya mau temenin bapak pendeta, sebab bapak pendeta juga berdiri. Jadi intermezzo sedikit ya. Jadi rupanya si orang ini, dia berdiri, dia berhikmat. Oh jadi bapak mau masuk neraka? Oh enggak, saya mau temenin bapak pendeta, sebab bapak pendeta berdiri. Jadi mari kita perlu berjaga saudara-saudara ya. Lagi, saya bacakan ini di ayat 36 dari Markus 13 tadi, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Nah, maksud tidur ini adalah tidur rohani, ya. Tidur rohani itu artinya orang yang bangun, yang melek, tapi tidak punya connect dengan Tuhan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya, sudah menjadi miliknya Tuhan, maka seharusnya setiap saat kita harus connect dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti seorang suami, seperti satu suami istri atau keluarga, ya. Keluarga seringkali kan istri nanya, ada di mana pak? Bapaknya juga tanya, bu, ma, ada di mana? Gitu. Begitu juga suami istri, bapak dengan ibu, di mana anaknya? Selalu nanya, di mana?
Padahal kita tahu dia ada di kantor, barangkali dia ada kuliah, barangkali dia sekolah. Tapi karena ada hubungan batin, maka kita terbiasa. Di mana kamu? Lagi ngapain ya? Hati-hati ya. Nah, seperti itulah jemaat Tuhan yang sudah menjadi milik Allah itu harus selalu connect dengan Tuhan. Jadi supaya jangan didapati sedang tidur. Kata tidur ini artinya tidur rohani, tidak ada connect. Coba kalau saudara tidur, ada nggak connect dengan ini? Kadang-kadang bersebelahan aja nggak connect saudara. Dia ngorok, kan saking enaknya tidur nggak kedengeran. Tuhan mau seperti itu saudara-saudara. Kita selalu connect dengan Tuhan. Ya, berjaga-jaga. Ya. Ayat 37 berkata begini di Markus 13, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Haleluya. Ini suara Tuhan buat saudara dan buat saya. Ya, di hari-hari yang semakin jahat ini, hari-hari yang semakin kita tidak mengerti, ya, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang munafik, mana yang tidak kelihatan, saudara. Seringkali orang yang munafik itu lebih hebat, dia punya penampilannya itu lebih hebat daripada orang yang benar. Saudara pernah percaya? Ada satu hamba Tuhan berkata begini, baru saya dengar kemarin dia khotbah. Dia berkata begini, saya lebih senang bergaul sama preman daripada bergaul sama orang munafik. Ini ajaran baru lagi saya pikir. Tapi rupa-rupanya dia bilang kalau preman itu jelas-jelas, kalau dia mau duit, duit. Kalau dia mau nyusahin, dia nyusahin. Ya. Tapi repot kalau kita bergaul sama orang yang munafik. Nampaknya manis, nampaknya baik, nggak taunya ujung-ujungnya lengket, tahu lengket, melengsabet gitu. Ya, inilah dunia sekarang ini. Nah, saya ingin angkat 2 ayat ini ya tentang apa yang saya ingin. Tolong kita buka di dalam atau tolong Radin Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 6 ayat 18 berkata begini. Firman Allah berkata begini, Paulus mengajar kepada jemaat di Efesus, dia berkata begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Kan saya tadi jelaskan bahwa setiap waktu, setiap saat, mau di rumah kayak di jalan kayak masak kayak olahraga kayak kemana, setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi tugas kita bukan berdoa saja buat diri kita, tapi juga buat orang-orang kudus. Ayat berikutnya berkata begini, juga untuk aku. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ya, mohon jemaat berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan. Ya, sebab nanti ada ayat berikutnya kenapa kita harus berdoa ya. Buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang kudus. Artinya, buat orang-orang kudus, orang-orang suci itu, kita juga harus tetap berdoa. Jangan kita pikir, dia sih, setia banget di gereja, dia orang benar, dia orang kudus, nggak perlu didoain. Enggak, saudara-saudara. Justru kita perlu berdoa supaya dia tetap hidup takut akan Tuhan. Saya lanjut di ayat ini ya. Saya ulangi, juga untuk aku, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pendeta, ya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan perkataan
Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah itu, ya. Jadi berdoalah buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Kenapa saudara harus berdoa buat hamba Tuhan? Sebab kalau hamba Tuhan saja sudah nggak benar, saudara-saudara, kira-kira kita mau hidup kemana, saudara-saudara? Amin. Kalau di luar sana ada orang-orang yang tidak benar, ya sudahlah, memang dunia memang seperti ini. Tapi kalau sampai kita jumpa dengan pendeta yang nggak benar lagi, kira-kira mau kemana, saudara-saudara kita ini? Ya. Sehingga tolong diklik 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, dikatakan begini. 1 Korintus, tadi saya di 19 ya, juga untuk aku. Nah, saya hubungkan dengan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata begini. 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya. Ini berbicara tentang yang didoakan, hamba Tuhan yang didoakan, pelayan Tuhan yang didoakan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa saya minta bantuan doa baik kepada kami, kepada hamba-hamba Tuhan? Sebab pada kami itu ada rahasia Allah yang perlu disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat juga ngerti, saudara. Nah, salah satu rahasia Allah yang saya sampaikan saat ini adalah marilah kita berjaga dan berdoa. Haleluya. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan, biarlah hamba-hamba Tuhan itu memiliki rahasia Allah yang perlu disampaikan. Ayat berikutnya, ayat 2 berkata begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi saudara berdoa supaya rahasia Allah yang disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan Tuhan itu dapat disampaikan dengan benar, dengan berani, ya. Sebab kepada kami dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Tuh. Jadi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dituntut. Yang nuntut itu Tuhan, saudara-saudara, bukan manusia. Tuhan yang nuntut supaya kita ini dapat dipercaya. Sebab sekarang dunia ini sulit menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya. Saya tidak tahu situasi keadaan yang saudara dapat di dalam kehidupan saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah ada orang sedang menghadapi orang yang tadinya saya percaya, saya yakin ternyata ini orang nggak benar, mengecewakan. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi banyak yang lapor kepada kami. Tadinya dapat dipercaya, saya tidak begini, tahunya. Ya, hati-hati dengan dunia sekarang ini. Puji Tuhan. Ya. Jadi inilah Tuhan menuntut kita supaya kita ini bisa berdiri di atas ya atau tidak. Puji Tuhan. Ya. Bayangkan saudara-saudara berdoa supaya gembala saudara, supaya saya ini benar-benar bisa dipercaya gitu loh. Dipercaya sama Tuhan dan dipercaya oleh jemaat. Kalau sampai nggak dipercaya, mau lari kemana saudara? Ayat yang terakhir saudara. Atau saya satu ayat lagi dikatakan begini. Kolose pasal 4 ayat 2. Ini juga tentang mengucap syukur, ya. Berjaga juga itu adalah juga mengucap syukur.
Bertekunlah dalam doa, jadi sekali lagi doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ini satu masukan buat saudara, buat saya. Kalau kita berjaga itu artinya berdoa, tapi juga sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kan nggak berat saudara-saudara ya. Nggak berat kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, inilah yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau ambil satu contoh saja. Contoh tentang orang yang tidak berjaga itu seperti apa sih? Orang yang tidak berjaga itu seperti apa sih? Satu contoh aja deh, yang simple yang sudah sering kali kita dengar. 2 Samuel 11 tolong. 2 Samuel 11 sebagai ayat-ayat terakhir, ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2 Samuel 11 berkata begini, ayat 1. Saya baca aja di Alkitab saya. 2 Samuel pasal 11, Daud dan Batseba. Ini satu contoh tentang Daud yang tidak berjaga. Saudara lihat apa dampaknya kalau dia tidak berjaga, saudara. Ya, ini satu contoh aja. Ada banyak contoh, tetapi dengan terbatasnya waktu. Dikatakan begini ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju ke beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Hati-hati kalau tinggal sendiri ya saudara-saudara ya. Hati-hati kalau lagi sendiri saudara-saudara. Biarlah kita sendiri dengan Tuhan, bukan sendiri dan tidur rohani. Hati-hati. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun, berarti dia habis bangun dari tidur kan? Baru bangun dia, ucap-ucap mata, gerak-gerak badan barangkali. Biasain ya saudara-saudara, kalau buka mata ini, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepadaku. Berikan aku keselamatan, berikan aku kemujuran ya Tuhan. Ya, sebelum baca Alkitab terus gerak-gerak tangan saudara. Ya, ini tips baru. Nah, dia baru bangun dari tempat pembaringan. Ya, ini satu contoh tentang orang yang tidak berjaga saudara. Lalu berjalan-jalan di atas sotok istana. Sendiri terus jalan-jalan di sotok istananya. Tampak kepadanya dari atas sotok istana, dari sotok itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batseba, binti Iliam, istri Uria, orang Het itu. Jadi ada kata itu istrinya orang Daud. Tapi karena tidak berjaga, saudara. Saudara percaya bahwa ketika kita tidak berjaga, segala sesuatu kita akan halalkan. Ini berita penting buat kita saudara. Buat saya tuh, ketika kita tidak berjaga, kita sendiri, kita santai sendiri, kita bisa melakukan segala perkara yang tidak halal sekalipun. Apalagi Daud sebagai seorang raja, berarti dia berkuasa saudara. Ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia.
Tadinya cuma lihat, ya. Kemudian dia bertanya. Setelah bertanya, ambil dong. Karena apa? Karena tidak berjaga. Rohnya tidak connect dengan Allah. Roh Daud pada saat itu yang mengalami kemenangan demi kemenangan karena pertolongan Tuhan. Dia menang. Tapi pada akhirnya dia rohnya tidak connect kepada Tuhan. Karena dia tidak terjaga. Akhirnya dia lihat, dia nanya, dia suruh datang, dan terjadilah sesuatu yang kita tahu. Ya. Dan inilah yang saya katakan tadi yang sedang terjadi. Ya. Kita tidak tahu apa. Inilah saya melihat bahwa iblis berusaha memunculkan kalian doakan kami supaya kami juga tetap berjaga. Amin. Dan firman Allah dengan gamblang, dengan berani, ya, dengan benar itu disampaikan kepada jemaat ini supaya jemaat bertumbuh karena Kristus dengan kuat, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sedang berada di akhir zaman dan firman Allah berkata akhir zaman itu adalah hari-hari yang jahat yang kita akan hadapi. Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama pada pemain musik, ya. Kita nyanyikan sebuah nyanyian lama, saudara. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ya, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah roh kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan. Kuatkan roh. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Tidak ada jalan lain, saudara. Minta dari Tuhan. Tuhan, kuatkan saya ya Tuhan. Supaya ketika ribut keras tidak datang, masalah-masalah datang silih berganti, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada ayat yang berkata begini dalam Yesaya pasalnya yang 40. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi orang muda bisa lelah dan bisa lesu. Teruna-teruna itu adalah orang-orang yang sedang bertumbuh, sedang lagi hebat-hebatnya, bisa jatuh tersandung. Ayat 31 berkata begini dalam Yesaya 40, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab dia menanti-nantikan Tuhan. Orang yang sedang menanti-nanti, hatinya itu terpaut dengan kepada siapa yang dia nanti itu. Kepada siapa dia tunggu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menunggu seseorang, maka hati kita terpaut dengan orang itu. Kapan dia datang? Kapan dia datang? Begitu juga dalam hidup ini. Biarlah hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada. Dan dalam keadaan apapun yang saudara hadapi, melekatlah kepada Tuhan. Kuatkanlah. Haleluya. Oh, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Oh, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah. Saya minta kaum wanita nyanyikan nyanyian ini sambil berdoa mohon. Biar ribut keras datang, aku mau tetap dekat kepada tolong kami. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhan. Kami sedang menghadapi keributan dunia ini, kebisingan dunia ini. Haleluya. Biarlah kami tetap di dalamnya, kuat di dalamnya, berdiri teguh. Haleluya. Sekali lagi kaum pria, kaum wanita, doakan bapak-bapak, kaum pria. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami kaum pria perlu didukung dalam doa oleh para istri. Haleluya.
hati kami teguh, hati kami kuat ya Tuhan, menghadapi godaan-godaan dunia di akhir zaman ini. Banyak yang nampaknya seperti indah, tetapi di balik itu ada kejahatan-kejahatan. Bahkan Amsal berkata kalau hatinya ramah, ada 7 kekejian di dalam hatinya. Tuhan tolong kami, jadilah perisai bagi kami, jadilah pelindung bagi kami Tuhan, supaya kami jangan jatuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Kami perlu berjaga-jaga dan berdoa supaya kami jangan jatuh di dalam pencobaan. Bapa dalam sorga, berkati jemaat. Jemaat adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati, Engkau menjaga lindungi mereka. Tapi biarlah dari pihak kami juga ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah datang beribadah, yang tidak sempat ya Tuhan, yang mungkin ada di rumah, tetapi mungkin mereka melihat, mendengar ibadah kami ini. Engkau juga jamah mereka di sana. Berkati mereka sebagaimana Engkau berkati kami di dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi dalam ibadah ini, semua yang sudah berkontribusi di dalam ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, dan kami juga terus berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, yang pada hari Rabu yang akan datang genap 77 tahun bangsa kami merdeka ya Tuhan. Tetapi melihat dari situasi dan keadaan kemerdekaan seringkali itu semu ya Tuhan, ada banyak hal-hal yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami dan kabinetnya, Tuhan tolong lindungi, jaga mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka diurapi oleh Tuhan supaya dapat berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Terima kasih, berkati para medis yang terus berjuang dengan COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau juga patahkan pandemi ini ya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih semua yang sudah melayani Engkau, semua yang sudah memberi, semua juga yang sudah melangkah datang dalam rumah Tuhan, pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Hentar dengan segala selamat, jauhkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apa, jumpa dengan keluarga, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Kami jumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Di tanggal 17 kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami yang selalu digoncang, yang selalu ingin dihancurkan. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami dengan rasa syukur, terima kasih dan hormat kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin.